Oke, hai semuanya, selamat siang. Sahabat PDWI yang pastinya, sahabat PDWI itu ada dari teman sejawat, ada dari teman-teman yang memang interest dengan healthy lifestyle. Yang pengen tahu, yang pengen banget belajar mengenai bagaimana sih cara hidup sehat atau tentang edukasi tentang kesehatan. Nah, kayak kita sebutnya namanya sahabat PDWI. Oke, ini kita sudah di episode yang kedua di PDW Talk, Bincang Santai Edukasi Sehat. Nah, kali ini untuk edisi kali ini kita mengangkat tema yang agak sedikit krusial pastinya. Dan kalau aku bilang teman-teman sejawat pasti mengalaminya di tempat praktek hari-hari. Biasanya nih ya, aku sebagian besar aku yakin teman sejawat sering mengalami atau mendapatkan kasus atau isu seperti ini di tempat praktek. Sehingga kita angkat nih topiknya mengenai the myth and fact about vitamin C dan D that GP should know. Jadi tentang mitos dan fakta mengenai vitamin D dan C, di mana kali ini khususnya para dokter umum tuh harus tahu. Nah, udah hadir nih, udah join Dokter Widya yang udah selalu standby di di sosial media. Thank you banget Dokter Widya. Dokter Widya ini yang pastinya aku kenalin kalau yang belum tahu ya, karena aku yakin sebenarnya banyak yang sudah mengenal Dokter Widya Murni ini siapa. Tapi aku secara highlight aja, Dokter Widya itu terkenal di bidang anti-aging, functional medicine, ya holistic medicine, terus juga tentang hormonal, mau hormon yang kayak apapun, nih pakarnya. Dokter Widya ini udah belajar dari seluruh penjuru dunia. Aku makanya ngefans banget sama Dokter Widya, pengen banget nih bisa dapet infonya, tapi kali ini Dokter Widya akan bocorin, akan share ke teman-teman, nggak dipungut biaya. Jadi ayo silahkan yang punya pertanyaan-pertanyaan langsung drop di sini ya, di IG ini, di IG PDW. Ajak teman-teman keluarga-keluarga yang lain karena banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, tapi ternyata itu penyebabnya dari vitamin D ataupun vitamin C. Jadi karena suplemen Vit C dan D ini sangat populer di masyarakat, dan tugasnya dokter umum, karena di sini adalah medsosnya PDW berarti dokter umum pastinya harus bisa nih memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai mitos dan fakta secara medis yang sesungguhnya mengenai vitamin D dan C. Oke, langsung aja. Halo Dokter Widya. Gimana Halo dok? juga Milka, selamat siang. Selamat siang. Jadi dok, kita langsung aja ya dok ya. Karena nih kan banyak banget nih mengenai isu-isu vitamin D maupun vitamin C yang ringan-ringan aja nih. Banyak yang bilang mereka takut nih kalau misalnya disaranin dosis tinggi, tapi mereka bilang nggak mau, aku soalnya katanya A, B, C, D itu mempengaruhi ke ginjal. Nanti ginjalnya makin lama makin rusak. Aku nggak mau jadi kena gagal ginjal lah, apalah. Pokoknya banyak banget isu yang beredar mengenai vitamin D dan C. Padahal vitamin D dan C ini sepertinya seperti terzolimi ya. Oke, jadi aku mau nanya basicnya dulu nih. Sebenarnya kenapa sih dok tubuh kita itu penting banget mengkonsumsi vitamin D dan C? Itu dulu deh yang paling ringan nih untuk mengawali perbincangan sehat kita ini. Oke, terima kasih Milka untuk pertanyaannya. Jadi memang setelah pandemi datang dan sudah berakhir, kebanyakan kalau pasien datang ke saya banyak yang sudah tahu tentang vitamin D. Alhamdulillah, pandemi membuat kita terbuka mata. Tapi sebenarnya bukan dengan berakhirnya pandemi dan kita ya minum vitamin D seadanya ya, seadanya, karena biasanya waktu pandemi semua udah takut, semua nggak disuruh cari minum vitamin apa aja lagi yang perlu dikonsumsi. Nah sebenarnya global pandemi, the real global pandemi itu sebenarnya adalah defisiensi vitamin D ya.
Oh gitu. Kenapa? Bukan COVID, the real pandeminya berarti kemarin. Ya, itu the real pandemi sekarang ini. Jadi makanya sebenarnya kalau kita bisa mengatasi defisiensi vitamin D ya, ini saya bicara dalam atas nama dokter umum ya, karena sebenarnya dokter umum itu ada di garda depan. Kalau kita tidak bisa menjadi penyaring, itu semua orang akan sakit. BPJS akan lumpuh. Nah, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi ya, kita menjadi educator terbaik ya. Nggak harus memberikan vitamin, kita edukasi aja kayak hari ini kita mengedukasi masyarakat ya, bahwa vitamin D itu siapa yang tidak mengonsumsi dan hanya mengharap dari katakanlah berjemur, maunya gratis ya, ternyata paling banyak populasi di dunia itu mengalami resistensi dari vitamin D reseptor. Jadi yang ada udah nggak naik-naik. Jadi salah juga orang berpikir aku hanya mau berjemur. Tapi paling baik adalah paling pertama adalah kita periksakan dulu vitamin D kita. Dengan kita periksa, kita jadi tahu, oh ternyata benar ya saya defisiensi. Nah, defisiensi ini kalau yang mau challenge dengan berjemur silakan, tapi ada ilmunya berjemur, bukan sekedar berjemur pagi hari ya. Vitamin D itu kaya dari sinar matahari yang mengandung UVB dan ini baru ada sekitar jam 11 siang. Jadi yang monggo pengen challenge berjemur jam 11 siang kurang lebih setengah jam setiap hari dan harus dilakukan rutin. Dan berjemur itu bukan menggunakan jilbab ya, jadi harus buka baju, tentunya tidak mungkin di depan rumah ya. Jadi yang punya teras di belakang, yang mau berjemur ada kebun di belakang silakan. Tapi ingat jam 11 sampai jam 11.30 kurang lebih setiap hari. Nah, khusus untuk kaum wanita seperti saya juga kita paling takut berjemur ya. Jadi tidak ada cara lain, kita harus mengonsumsi vitamin D. Sekarang misalnya kita udah periksa ya vitamin D dan kadar vitamin D kita katakanlah 10, 15, 20 atau di bawah 30 karena nilai yang dianggap normal itu 30 ke atas. Tapi saya menganggap nilai yang optimal itu adalah di atas 80 mendekati 100. Kenapa? Karena di titik inilah titik teraman di mana tidak akan terjadi mutasi gen. Kapan sih mutasi gen itu terjadi? Ya kita lihat waktu pandemi kemarin, ya pandemi COVID menyerang kita belum sempat apa-apa, udah banyak sekali yang berguguran. Berarti udah pasti mengalami mutasi gen dan memang virus COVID itu menyebabkan kematian cepat. Nah, jadi kita jangan menunggu kapan pandemi virus apa lagi yang akan datang. Mari kita menjaga kadar vitamin D kita. Kalau bisa di atas 80, alhamdulillah. Kalau mencapai 100 juga tidak usah takut. Nah, ternyata tidak usah khawatir dengan gagal ginjal. Orang dengan gagal ginjal tentunya harus menggunakan dosis kecil ya. Mungkin sekitar 5.000 unit. Tapi yang menyebabkan gagal ginjal itu sebenarnya penggunaan obat-obat farmasikal dalam jangka panjang. Bukan karena pakai vitamin D, justru orang dengan gagal ginjal itu sudah pasti kadar vitamin D-nya sudah lama rendah. Ya, jadi artinya kita harus hubungan sebab akibat. Nah, sekarang kita akan bicara tentang vitamin C. Nah, ternyata tubuh manusia itu tidak menghasilkan vitamin C. Ya, jadi kenapa kita selalu mengalami kekurangan vitamin C? Karena hanya kambing ternyata satu-satunya makhluk yang tubuhnya menghasilkan vitamin C. Makanya waktu pandemi kemarin, kalau orang tanya mau makan apa nih lagi pandemi, saya bilang makan aja sate kambing ya, karena daging kambing itu mengandung vitamin C yang tinggi.
Oh, Nah, apa sih akibat dari kekurangan vitamin C? Kita mungkin hanya kenal sariawan, scurvy. Scurvy itu zaman dulu ya, sariawan yang parah itu akibat kekurangan vitamin C. Tapi ternyata vitamin C ini banyak sekali fungsinya, sekaligus untuk sistem imun. Ya, untuk wanita maunya kecantikan kulit, supaya kulitnya cerah ya. Dan ternyata bukan hanya itu, vitamin C dan vitamin D ikut memperkaya human microbiome. Microbiome itu adalah makhluk-makhluk yang ada di dalam pencernaan kita yang harus kita pelihara. Mereka adalah tentara untuk melindungi sistem imun kita. Jadi, pada saat-saat tertentu mungkin kita sakit, kita diberikan antibiotik oleh para dokter. Nah, antibiotik ini memang baik untuk mengatasi infeksi kuman, tapi mereka ikut melumpuhkan jumlah mikrobiom yang ada dalam tubuh kita. Makanya kok seseorang begitu ya? Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa jumlah mikrobiom itu jauh lebih banyak daripada jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, pada saat terjadi kekurangan mikrobiom, atau kita baru saja mengonsumsi antibiotik, itu mikrobiom kita bisa-bisa habis dan diperlukan waktu yang sangat lama untuk kembali memproduksi mikrobiom yang sebanyak mungkin sehingga kita kuat lagi. Jadi sebenarnya jika kita mau jadi dokter khusus mempelajari 2 vitamin ini saja, saya yakin dokter umum Indonesia akan menjadi garda depan terbaik dalam menjaga kesehatan bangsa kita. Begitu, Milka. oh my God, ternyata ya vitamin D maupun C ini benar-benar kalau mau bisa dibilang juga garda terdepannya kesehatan kita ya, tubuh kita ya. Salah satu garda terdepannya kesehatan tubuh kita, bukan cuma profesi dokter umum aja, tapi ternyata vitamin D dan C ini juga bisa dibilang seperti itu. Oke, nah kalau mau dibilang nih, ada orang yang mau konsumsi vitamin D aja gitu, atau vitamin C aja, kira-kira mana lebih penting, Dok? Apakah harus dua-dua atau bisa salah satu aja nih, gitu? Dan vitamin D yang berapa yang sebaiknya, yang dosis berapa sebaiknya diminum? Oke, jadi pertama kalau mau tahu vitamin D kita harus minum berapa, sebenarnya kita periksa dulu ya kadar vitamin D kita. Nah, kalau kita ingin mengonsumsi sendiri, itu sebenarnya dengan dosis 10.000 aja sebenarnya masih dalam batas normal. Tapi peraturannya di atas 5.000 dosis itu harus dokter yang meresepkan. Jadi sebenarnya siapapun yang ingin menggunakan dosis 10.000 dia harus berkonsultasi ke dokter. Sekarang banyak dokter atau banyak educator ya, itu begitu vitamin D ketop vitamin D ya, tapi sebenarnya seharusnya kita memeriksakan kadar vitamin D dulu baru kita bisa mengonsumsi sekitar 10.000 di bawah pengawasan dokter. Jadi jangan mengonsumsi sendiri tanpa pengawasan dokter. Terus kalau ditanya mana yang lebih penting, saya akan bilang sama pentingnya. Nah, kapan sih kita mengonsumsi dosis vitamin C ya? Nah, vitamin C itu tergantung pertama imun kita. Bagaimana mengenali sistem imun kita kuat atau tidak? Jadi sekarang saya mau bertanya, dalam setahun itu berapa kali kita mengalami batuk pilek? Kalau kita batuk pilek ada lebih dari 3 kali dalam setahun, kita boleh menggolongkan kita sebagai sistem imun yang kurang kuat. Jadi kita boleh mengonsumsi minimal ya 5 kali. Ini pun bisa kita tingkatkan sesuai kebutuhan. Sebenarnya dosis vitamin C ini bisa kita tingkatkan pelan-pelan, apakah 3 kali 500 mg, 3 kali 1000 mg,
kita boleh naikkan terus-menerus ya. Beberapa jam, misalnya kita batuk nih ya, batuk, aduh hari ini batuk. Kita lebih dulu cari obat batuk ya. Kalau saya cari lebih dulu vitamin C. Nah, itu kita boleh minum. Tadi saya bilang 3 kali 1 gram, boleh dinaikkan 3 kali 2 gram. Nah, kapan tubuh menunjukkan bahwa dosisnya sudah cukup? Jadi, itu namanya bowel tolerance dose. Jadi, dosis ternyata kalau kita minum katakanlah 3 kali 1, terus kita udah diare, itu tandanya tubuh mau bilang, halo, ini dosisnya sudah cukup ya, jangan dinaikkan lagi. Tapi kalau kita sudah minum 3 kali 1, 1 pagi atau siang atau malam, ternyata masih batuk, oke, coba kita naikin lagi ya. Mungkin perlu 4 kali, mungkin perlu 5 kali sehari. Jadi pada saat tubuh mengatakan dosis sudah cukup, dia akan menandakan dengan diare. Jadi kalau udah diare, nah itu tanda bahwa dosis vitamin C tercukupi. Gitu ya, kita harus mengenali dulu, oh seperti ini toh. Jadi kalau belum ada diare kita masih bisa naikkan. Seperti itu, sebenarnya mudah saja asal kita mau mempelajari ya. Ternyata tubuh kita itu memiliki mekanisme pertahanan yang paling kuat dan paling mudah bila kita mengenalinya. Gitu Milka. Bukan main ya, ini vitamin C dan vitamin D secara dosis pun tadi Dokter Widya bilang ya memang kita harus periksa. Intinya sebelum kita mau konsumsi dosis tinggi itu kita tetap harus wajib periksa atau konsultasi ke dokter dulu sebenarnya berapa ya yang ideal kita butuhkan. Karena jangan nih kebanyakan nih banyak yang FOMO nih Dokter Widya, apalagi masyarakat bahkan teman sejawat sekalian juga yang saya tahu juga ada nih karena melihat educator secara sosial media, mereka ngikutin aja gitu, main beli, tapi mereka tidak tahu atau tidak cek dulu sebenarnya tubuh itu membutuhkan berapa banyak dan berapa lama dosis-dosis itu diperlukan oleh tubuh. Wow, luar biasa sekali ya topiknya. Kalau dibilang topik ini tuh topik yang biasa aja, tapi ternyata luar biasa ilmunya. Yang memang ini bagusnya memang dokter umum wajib tahu karena ini untuk edukasi ke pasien ya, dok ya. Oke. Saya juga mau tanya juga nih dok mengenai vitamin D. Itu kan ada kadang-kadang ya banyak yang saya tahu di luaran sana, terutama untuk anak-anak. Apakah anak-anak misalnya dari bayi itu benar-benar sudah perlu minum vitamin D atau dikasih vitamin D, atau memang nanti dulu setelah dia sudah remaja gitu baru vitamin D dosis tinggi dipakai, atau bagaimana nih dok? Ya, sekarang sebenarnya yang sangat membutuhkan vitamin D dosis tinggi itu adalah ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Karena ibu hamil kan akan menurunkan sistem imun yang sempurna yang dimiliki terhadap bayinya. Saya pernah ketemu seorang ibu hamil dengan hamil kembar dan dia memiliki kadar vitamin D kurang dari 20. Ya, jadi saya langsung segera memberikan dosis tinggi kepada ibu hamil ini. Alhamdulillah waktu lahir anaknya baik-baik saja. Nah, belum tentu bayi lahir langsung jantung dari ibunya. Nah, sekarang tergantung seberapa cepat anak itu atau bayi itu mungkin mengalami gangguan kesehatan, dan ada yang menganjurkan pemeriksaan kesehatan dengan pemeriksaan vitamin D. Tapi sebenarnya untuk anak balita itu dosis yang dianjurkan untuk vitamin D adalah kilogram berat badan dikali dengan 20. Jadi contohnya jika anak ini memiliki berat badan 20 kilo dikali 20 itu sudah 4.000 unit. Nah, kebanyakan orang awam atau dokter secara umum pun masih memiliki dosis kuno, yaitu dosisnya 800 unit atau maksimal 1.000 unit per hari ya. Ternyata 1.000 unit itu sudah kadaluarsa ya. Jadi itu mungkin kalau mereka belum mengupdate ilmu, mereka masih menggunakan dosis-dosis tersebut. Karena katanya kalau kita minum 1.000 unit per hari, sampai mati pun nggak naik-naik.
Jadi sayang sekali ya kalau kita masih menggunakan dosis yang lama, apalagi imun atau bahkan penderita kanker atau mereka yang mengalami banyak keluhan, mudah sakit, batuk pilek ya, sistem imun rendah. Jadi sebaiknya kita mulai menggunakan pendekatan yang pertama tadi ya, dosisnya kita optimalkan dan juga untuk dosis anak-anak. Gitu Oke, Milka. bagus sekali. Keren, keren, keren banget. Ini aku mau ingetin lagi nih untuk sahabat PDW yang lagi sudah memantau atau sudah join di live kita. Kalian feel free untuk berkonsultasi atau bertanya langsung dengan Dokter Widya di sini. Kalian bisa drop Bisa di kolom chat. pertanyaan. Di kolom chat di sini nih kalian bisa nih ada add a comment, boleh kasih komentar-komentar atau kalian punya cerita atau kalian mau bertanya lagi ada masalah dengan problem dirinya mengenai vitamin D dan C defisiensi mungkin atau bingung mengenai konsumsinya gimana, ya silakan aja gitu, ditanya bebas gitu kan. Kalau kalian datang ke prakteknya Dokter Widya kena charge, kalau di sini enggak. Oke, Dokter Widya, sambil kita nunggu nih teman-teman di sini pada nanya, aku mau nanya nih, tadi kan sempat kesinggung nih ya untuk vitamin D dan C ini ada kaitannya atau ada hubungannya dengan seseorang yang menderita autoimun, cancer. Nah itu pengaruhnya seberapa atau sebagaimana nih dok? Mungkin di sini ada yang menonton, karena aku tahu banget nih ya, Dokter Widya ini pasiennya akhir-akhir ini itu banyak sekali pasien cancer yang datang berobat. Nah, mungkin di sini ada yang nonton nih, sahabat PDW yang sedang mengalami atau terkena cancer, entah cancer apa gitu kan. Mungkin bisa nanya di sini gitu sama Dokter Widya, dan Dokter Widya bisa kasih tahu sedikit aja informasi. Oke, saya mungkin lebih baik membagi inspirasi saja ya. Kemarin minggu lalu ya ada pasien saya baru meninggal. Kebetulan pasien ini adalah 31 tahun breast cancer survivor. Dan pasien ini sudah saya pegang lebih dari 10 tahun ya, ada sekitar 15 tahun mungkin ya. Dan bagaimana dia bisa survive? Salah satunya adalah infus high dose vitamin C. Nah, vitamin C ini tentunya memerlukan dokter yang sudah berpengalaman ya, karena kalau dokter baru biasa infus 1 gram 2 gram tentunya dia akan khawatir untuk melakukan yang dosis tinggi. Nah itu PDUI nanti di acara PIT PDUI nanti akan membagikan bagaimana memberikan high dose vitamin C ini ya. Kita bisa infuskan pada pasien kanker dengan dosis 30 gram ya. Saya sudah sering mengadakan training untuk para dokter umum bagaimana menggunakan high dose vitamin C 30 gram untuk penderita kanker autoimun atau siapa saja yang kebetulan sedang mengalami drop sistem imunnya. Nah, jadi termasuk pasien saya tadi yang baru meninggal 31 tahun ya. Jadi beliau meninggal di usia 70 tahun. Jadi artinya sama aja dengan tidak menderita kanker dan hidupnya menjadi lebih lama dengan kualitas hidup yang cukup baik ya. Jadi kebutuhan untuk pasien kanker ada yang membutuhkan infus 30 gram vitamin C mungkin seminggu sekali, mungkin ada yang butuh 2 hari sekali, ada yang butuh 3 hari sekali, ada yang butuh seminggu 2 kali ya. Jadi nanti kalau kita sudah mulai belajar dengan tingkat yang lebih tinggi, kita akan menjadi caregiver yang baik, bukan caregiver ya, kita akan membantu menjaga kualitas hidup pasien kanker dengan menjaga kualitas hidup mereka dan memperpanjang hidup sehat yang bisa dinikmati oleh pasien-pasien kanker dan pasien autoimun. Gitu Dokter Milka. Ya. Luar biasa dok ya. Jadi tuh sebenarnya nih ada hal sepele bahwa konsumsi vitamin C itu ternyata bisa juga nih ya salah satu untuk mencegah kita dari
cancer, autoimun, ataupun bisa menterapi bagian dari salah satu terapi untuk kasus-kasus seperti itu. Nah, ada yang sedikit aku lupa nih dok, mungkin di sini ada sahabat PDW juga ada yang kurang paham atau teman-teman sejawat dokter umum kurang paham seperti apa sih gitu kan tanda atau gejala orang yang mengalami defisiensi vitamin D ataupun vitamin C. Nah ini banyak yang nggak tahu nih dok sebenarnya mungkin mereka berpikir ini bukan karena vitamin D atau bukan karena vitamin C aku yang kurang gitu kan. Banyak yang mengabaikan atau denial. Nah aku butuh pencerahan dari dokter Widya nih. Kira-kira apa sih tanda dan gejalanya itu seperti apa tuh? Ya, vitamin D sendiri reseptornya ada di seluruh tubuh. Ya, jadi tanda dari kekurangan vitamin D itu sangat banyak ya. Paling gampang ditemui adalah sistem imun. Lemahnya sistem imun kalau kita mudah sakit, batuk pilek, mudah alergi, mudah autoimun, mudah cancer ya. Apalagi sekarang saya ketemu pasien cancer di usia-usia muda, usia anak-anak 17 tahun udah terkena cancer. Nah, itu sebenarnya tanda kekurangan vitamin D dan vitamin C yang ekstrim ya. Nah, kenapa sih banyak cancer dan autoimun sekarang ini menyerang anak muda? Karena semata-mata toksin yang ada di lingkungan kita itu sudah semakin tinggi. Toksin itu masuk dari mana? Ya, dia bisa dari polusi, dari apa yang kita makan ya, dan mungkin pencemaran air minum atau lingkungan kita. Mungkin banyaknya logam berat ya yang tidak sengaja terkonsumsi katakanlah dari makanan laut ya. Jadi ternyata toksin itu ada di mana-mana saat ini, tergantung bagaimana kita mengenali apa sih yang baik untuk kita gunakan sebagai penangkal sedini mungkin. Nah, ayo marilah kita menjadi dokter umum yang baik, yang mengenal bahwa kita bisa melindungi masyarakat atau pasien kita yang belum kena sakit autoimun dan cancer masih bisa kita cegah, yang sudah kena pun masih bisa kita rawat untuk memperpanjang usia sehatnya dan mencegah kematian dini ya. Jadi ternyata banyak sekali fungsi dari kedua vitamin ini seandainya kita memang mau mempelajari lebih baik manfaatnya dan mengaman baik kepada pasien-pasien kita. Gitu Milka. Oke. Luar biasa. Aku sendiri juga langsung dapat ilmunya dari dokter Widya yang bisa aku juga bantu untuk sebagai perpanjangan ilmu ini ke orang sekeliling. Nah, mungkin teman-teman atau sahabat PDW yang nonton juga kalau bisa ini sebagai tambahan edukasi, knowledge kalian yang memang mau dibilang gampang banget didapat, tapi kadang-kadang kita sulit ya untuk melaksanakan di kehidupan hari-hari kita, atau kita selalu sering terabaikan. Nah ini dok, aku sempat baca nih ada artikel dan saya pasti dokter Widya juga tahu nih tentang pendekatan ortomolekuler ya. Ada nih beberapa pakar yang berdiskusi atau pakar ortomolekuler ini dia sudah meninggalkan dari yang namanya terapi konvensional, tapi dia justru dengan pendekatan dia ada salah satu pakar atau memang dia expert di ortomolekuler, dia ini anaknya sakit gitu kan ya dok, batuk yang hebat. Tadi dokter Widya sempat singgung ini di awal batuk itu bisa dengan vitamin C yang dosis tinggi, jadi tidak perlu menggunakan obat-obat konvensional. Bahkan si pakar ini dia udah sempat pakai kodein tapi tidak berpengaruh dengan batuk si anaknya. Tidak mempan. Di saat dia mulai menambahkan dosis di vitamin C, justru batuknya perlahan-lahan sembuh gitu. Nah ini aku pengen bahas nih karena ini menarik banget ya mengenai pendekatan ortomolekuler itu. Mungkin dokter Widya bisa jelasin dikit aja tentang pendekatan ortomolekuler. Ya, jadi memang penggunaan dosis-dosis nutrisi yang dosis tinggi itu nama ilmunya adalah orthomolecular medicine ya. Ada pakarnya yang terkenal dari Amerika bernama Dr. Thomas Levy ya. Nah, tadi kalau
kita mungkin masih berpandangan konvensional, kita sakit batuk, obat yang kita minum obat batuk dong. Nah, di sini dia sudah mulai menggunakan dosis vitamin C seperti anjuran saya tadi. Saya kebetulan punya satu pasien ya, Bapak pejabat, dengan keluhan yang sama. Dokter Widya, kenapa saya selalu kalau pergi ke dokter paru sembuh? Tapi sesudahnya saya akan kembali lagi menderita batuk-batuk. Dan akhirnya saya memberikan vitamin C dengan dosis yang rutin. Jadi jangan minum vitamin C sesekali saja ya. Ada orang, nantilah kalau saya sakit baru saya mau minum vitamin C. Karena sebenarnya tubuh kita kan sudah memang tidak memproduksi vitamin C. Karena itu jika polusi ada di sekitar kita, Bapak ini dulu mudanya perokok ya, dan mungkin biar kita tidak merokok kita juga kena asap sebagai perokok sekunder ya, karena kita pasti kena asap di mana-mana. Kita jalan di mana aja sih pasti ada asap rokok ya. Jadi sebenarnya vitamin C itu wajib untuk kita konsumsi rutin, karena dengan kita mengonsumsi rutin kita akan menjaga supaya sistem imun kita kuat, tidak mudah batuk, pilek, tidak mudah kena virus, dan virus apapun yang ada di sekitar kita itu akan pergi ya, tidak bisa menempel di dalam tubuh kita. Jadi itu nasihat saya, coba deh sekarang kita mulai menggunakan pendekatan-pendekatan integratif dan inovatif ini, semoga pasien kita akan terhindar dari penyakit apapun ya. Begitu Milka. Okay. Ini juga ada nih pertanyaan nih, tapi DM ke saya nih ya, gitu. Mungkin dia malu kali nanya di sini. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Jadi gini dok, ada yang orang dengan penderita cancer, tapi dia sedang melakukan treatment kemoterapi, gitu. Masih dalam proses treatment kemoterapi. Apakah dengan pemberian dosis tinggi dari yang tadi disebutkan, vitamin C, vitamin D, itu aman dengan orang yang sedang menjalankan kemoterapi? Gitu dok. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini sangat baik. Justru akan memperkuat hasil kemoterapinya supaya bisa ini cancer. Jadi banyak dokter terapi kanker sangat takut. Mereka bilang ke pasiennya kalau sedang kemo tidak boleh minum vitamin-vitamin apapun ya. Menurut mereka itu akan melumpuhkan atau mengurangi efek daripada kemoterapi atau radiasi. Padahal dalam kenyataannya penggunaan vitamin D, vitamin C ini yang dosis tinggi justru akan membuat keberhasilan terapi dengan kemonya itu akan lebih baik. Jadi artinya ada dua pandangan yang berbeda ya. Nah sebenarnya paling baik kita berikan pada mereka yang kemo adalah sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau ada beberapa siklus kemo dan radiasi, boleh kita lakukan baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi ini justru akan memperkuat efek untuk penyembuhan kansernya. Wow, berarti sebenarnya nggak ada masalah ya dok ya, dengan yang namanya kemoterapi itu sendiri, terus kita kombinasikan dengan memberikan high dose vitamin D, vitamin C. Nah kira-kira ada suplemen lainnya yang bisa dikombin nggak dok selain vitamin D, vitamin C itu untuk mensupport orang yang kemoterapi? Ya, jadi kalau untuk orang yang sedang mengalami kemoterapi ya pada penderita kanker, sebaiknya dia juga mengonsumsi vitamin B yang dalam bentuk methylated folate, metikobalamin ya, karena ini methylation ini adalah sebuah dalam tubuh kita yang paling mendasar untuk mensupport proses detoksifikasi alami. Jadi jangan sampai kita udah diberikan obat kemo tapi metilasi proses ini tidak disupport, sehingga ya ada yang kemonya berhasil tapi ada juga yang sesudah dikemo kok masih kembali lagi kansernya. Nah, itu membutuhkan kesempurnaan
nutrisi, karena kebanyakan itu datang akibat kekurangan nutrisi itu sendiri. Jadi selain methylated vitamin D tadi, kita boleh tambahkan magnesium ya. Seperti kita udah ketahui bersama bahwa banyak orang mengalami kekurangan vitamin D, dan orang yang kurang vitamin D itu juga kebanyakan mengalami kekurangan magnesium. Nah, banyak orang takut menggunakan vitamin D dalam dosis tinggi karena katanya itu akan mempercepat penyerapan kalsium. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, supaya tidak terjadi penyerapan kalsium yang tinggi yang ditakutkan akan menyumbat pembuluh darah, kita gunakan vitamin D bersama vitamin K2. Ya, K2 ini ada yang sudah dicampur langsung dengan vitamin D-nya, ada yang terpisah. Tapi sebenarnya kalau ingin tahu sumber K2 yang baik itu, dia berasal dari fermentasi dari kacang kedelai yang bernama nut. Jadi artinya kalau kita hobi mengkonsumsi makanan-makanan ini dan sayur-sayuran, kita sudah memiliki sumber K2 yang alami. Kemudian apalagi ya yang harus ditambahkan untuk orang dengan kanker itu adalah vitamin A. Vitamin A ini masih ingat nggak kalau yang pernah kerja di puskesmas, saya dulu pernah kerja sebagai dokter puskesmas, sering ada pembagian vitamin A dosis tinggi. Nah, coba kita cari zaman dulu. bulan sekali. Tapi sekarang sebenarnya kalau kita tidak mengonsumsi itu, kita harus rutin mengonsumsi sumber-sumber makanan yang kaya dengan vitamin A seperti wortel ya dan lain-lain. Tapi kalau memang sudah cancer, sudah hampir pasti kita mengalami semua defisiensi multivitamin, multinutrisi, dan juga mungkin defisiensi human microbiome. Jadi kita perbaiki lingkungan terrain kita sehingga kita bisa memperkaya human microbiome lewat makanan-makanan segar yang berwarna-warni, sayur yang berwarna-warni, dan buah-buahan, tapi dengan indeks glikemik yang rendah. Mungkin itu saja pesan saya, Milka. Wah, itu pesannya sih lumayan lengkap ya, meskipun nanti aku juga ada yang mau aku tanya lagi di akhir, pesan yang terkhusus ya. Itu tapi dari awal tuh aku tadi merhatiin Dokter Widya banyak sekali memberikan pesan dan edukasi yang luar biasa. Nah ini untuk dosis nih Dokter Widya, untuk dosis tadi kan memang sebenarnya sudah di-spill ya dosis, tapi ini masih ada aja orang atau saya juga pernah dengar nih ada orang yang memiliki kista di ginjal gitu dok, memiliki kista di ginjal, dia itu takut dengan high dose vitamin vitamin D. Nah itu, ini gimana nih dok? Apalagi tapi dia pekerjaan hari-harinya sibuk banget gitu kan? Oke. Ya, jadi sebenarnya ada kista di mana saja di seluruh tubuh kita, selama dia tidak mengganggu, itu tidak usah diapa-apain. Ayah saya juga punya kista sudah lama, sekitar 15 tahun lalu saya antar ke rumah sakit RSCM, dokter ginjalnya juga berkata hal yang sama. Tapi alhamdulillah ayah saya sekarang usia 84 tahun, ya saya jaga vitamin D-nya, saya sering mengontrol kadar vitaminnya, ya vitamin D-nya, dan saya memberikan multivitamin, multimineral yang cukup, ya. Itu alhamdulillah masih sehat lumayan ya, di usia 84 tahun masih bisa manjat genteng, masih bisa nyetir mobil. Jadi sebenarnya sehat kita itu tergantung dari siapa yang ingin merawat ya. Kalau saya kebetulan seorang dokter dan kebetulan masih memiliki ayah, jadi saya merawat dengan sebaik-baiknya ya, walaupun kita jarak jauh, tentunya kita masih bisa merawat. Jadi artinya kalau kita bisa merawat diri kita sendiri, kita bisa merawat orang tua, pasti kita bisa merawat pasien kita dengan baik juga. Itu saja pesan saya. Oke. Jadi sebenarnya aman aja ya dok ya dengan vitamin D. Yang penting kita wajib mengetahui dulu sebenarnya berapa yang kita butuhkan aja gitu. Kalau memang dengan adanya kista ginjal itu ya berarti aman aja ya dok. Jadi tidak ada masalah. Jadi ya, nah jadi itu, sebenarnya tapi ada banyak tumor yang atau takut dok.
Masih banyak yang Jadi adanya takut. tumor dan kista itu akan diperparah kalau kadar vitamin D kita semakin rendah. Jadi jangan justru takut, oh itu ada kista, jadi harus direndahkan. Itu salah ya, pendapat yang salah. Mari kita lindungi dengan kadar vitamin D yang memadai supaya kista maupun tumor ini kalau bisa tidak menjadi cancer. Nah, itu saya robah pandangannya sehingga bisa merawat pasien kita dengan lebih baik. Keren, keren. Jadi itu ya sahabat PDW, kalian juga bisa berikan informasi ini ke circle kalian, teman, keluarga, saudara, siapapun gitu, bahwa ini sebenarnya aman. Tapi balik lagi, jangan melakukan apa-apa itu sendiri gitu ya. Ditanyakan dulu atau dikonsultasikan dulu sama dokter atau yang expert lah gitu. Kalau mau ke Dokter Widya juga bisa. Dokter Widya juga ada Instagramnya di Dokter Widya Murni. Bisa di follow karena Dokter Widya juga sering banget nih kasih edukasi atau share edukasi mengenai suplemen, mengenai hormonal dan banyak lagi gitu. Untuk para teman sejawat dokter umum juga kalau mau perdalam mengenai ilmu-ilmu seperti ini, nah nanti PDW itu akan ada agenda tahunan di pertemuan ilmiah tahunan tuh di bulan Agustus. Jadi jangan lupa didaftar, itu pasti ya. Karena materi-materi yang akan dikasih tuh materi-materi yang tiap tahunnya beda, tapi penting banget untuk kita implementasikan atau kita edukasikan ke pasien di tempat praktek kita hari-hari gitu. Jadi jangan lupa daftar dan jangan lupa kalau kalian udah follow ya, kalau belum follow ya follow Instagram officialnya PDW ya, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Terus ada pertanyaan lagi nih dok. Kita yang sudah terbiasa nih suntik atau injeksi vitamin C gitu kan ya, biasanya sih pastinya ini berarti untuk kecantikan kebanyakan gitu. Apakah masih kita perlu dengan konsumsi vitamin C secara oral tuh? Ya, jadi Milka, kan tidak mungkin kita melakukan suntik vitamin C itu setiap minggu, apalagi setiap hari ya. Benar. Kan dengan terapi oral. Jadi supaya senantiasa tubuh kita terjaga dari radikal bebas dan kita sehat selalu setiap saat ya. Jadi kalau dokternya senantiasa sehat selalu, pasti pasiennya lebih sehat lagi. Tapi jangan sampai pasien lagi datang mau berobat ke dokter, dokternya lagi batuk pilek. Dokternya pakai masker, kenapa? Oh lagi batuk, lagi pilek. Aduh, nanti pasiennya mikir, gimana ya? Saya mau berobat buat sehat, gitu. Jadi saya senantiasa menjadi role model untuk pasien saya. Sehingga kalau dia datang ketemu saya, yang ada dalam saya mau sesehat dokter ini. Nah, mari kita menjadi dokter yang bisa menyehatkan pasien kita sehingga kepercayaan pasien terhadap kita akan lebih tinggi lagi. Ya, benar Dokter Widya. Kalau mau bicara mengenai tadi dokter adalah sebagai role model, memang benar ya. Ini kisah nyata nih sahabat PDW yang nonton. Ini mengenai Dokter Widya di kali ini aku spill. Waktu masa pandemi COVID, orang sibuk dengan pakai masker, dengan ini, dan saya lihat di sini justru Dokter Widya malah nggak pakai masker gitu kan. Dokter Widya malah udahlah gitu kan, nggak pakai masker. Saya sampai takjub juga, dok, ini takut. Ngapain takut kalau pertahanan tubuh kita saja sudah kuat gitu. Dengan tadi yang Dokter Widya bilang, minimal vitamin D kita sudah tercukupi, terpenuhi ya, range-nya itu antara di 80 sampai 100 lah ya. Nah kalau sampai ada yang lebih dari 100 itu gimana dok? Vitamin D ternyata orang banyak kayak lebih dari 100. Orang begitu di atas 100 kan mereka lihat di lab, wah ini katanya toksik. Saya terakhir periksakan vitamin D saya 130 ya. Jadi ya kalau 130 kita stop aja sebulan, kita tidak
minum, pas lagi karena itu akan kepake untuk otak kita, untuk jantung, untuk tulang ya. Jadi artinya nggak usah takut kalau kelebihan ya, karena sebenarnya tubuh kita akan menggunakan dengan efisiensi yang baik. Ini mau disalurkan kemana sih gitu. Saya waktu awal pandemi saya ikut ya pakai masker, tapi setelah saya lihat-lihat kok yang pakai masker mati duluan gitu ya. Jadi saya juga lihat-lihat loh, saya amati vitamin D saya tinggi, saya lihat saya nggak pernah kena COVID. Akhirnya lama-lama saya nggak percaya lagi sama masker. Jangan-jangan kita disuruh pakai masker supaya sistem imun kita tetap lemah. Karena kan kalau vitamin D kita tinggi, begitu kita terpapar dengan virus, dia membentuk kekebalan alami. Oh, jangan-jangan kita disuruh pakai masker supaya tidak membentuk kekebalan alami. Nggak usah, aku mau buka aja gitu ya. Ini rahasianya. Semoga teman-teman semua akan menjadi penjaga garda depan terbaik. Mau pandemi apapun, kita tidak perlu takut. Dan kita akan lebih banyak menyehatkan orang lain. Jangan lupa datang ke PIT PDUI 28 hingga 30 Agustus. Kalau nggak salah, bulan ini terakhir untuk bayar early bird. Yuk, segera kita panggil teman-teman kita dan marilah kita menjadi dokter umum terbaik di Indonesia. Iya, betul sekali Dokter Widya. Jadi intinya kalau bicara tadi Dokter Widya bilang, jangan-jangan nih masker malah justru sebagai salah satu penyebab ya kita lemah gitu, makin lemah imun tubuh kita. Ya, tapi benar sih Dokter Widya, kalau aku lihat ya, saya pakai masker atau saya lihat orang pakai masker bisa seharian nggak ganti-ganti gitu. Iya kan, pakai masker malah demi memprotek. Masker itu nanti kalau sehari kita nggak ganti, itu kuman udah banyak banget loh di situ gitu. Betul, jadi betul. saya lebih suka pakai masker kain batik yang dicuci daripada masker yang putih itu, karena itu kan ada kayak alat untuk mensterilkan, ditambahin zat-zat khusus ya. Jadi sebenarnya marilah kita menggunakan akal sehat kita yang baik supaya kita bisa lebih mencerdaskan masyarakat dan mengaktualisasikan ilmu kita demi kemaslahatan orang yang lebih banyak. Iya betul. Ini aku mau sapa nih, ada Dokter Imelda nih yang bilang ilmunya keren. Iya dong Dokter Imelda. Pastinya kita akan selalu kasih ilmu-ilmu yang keren tiap minggunya gitu. Karena ini baru edisi kedua dan kita akan terus memberikan atau mengedukasi di Bincang Sehat Edukasi Sehat Bincang Santai Edukasi Sehat, sampai berlibet nih kan. Jadi tiap minggu dengan topiknya yang pastinya topik-topik yang menarik, yang keren, yang mungkin selama ini orang nggak tahu, atau teman-teman sejawat dokter umum atau sejawat dokter-dokter spesialis atau yang lainnya tenaga medis juga mungkin selama ini kurang paham. Kita bisa bantu memberikan tambahan edukasi lewat PDW Talk kita gitu. Jadi jangan lupa selalu ngintip di IG-nya PDW. Yang belum follow, silakan di follow IG PDW karena di situ akan selalu di-spill. Dan yang pastinya nih, ya seperti tadi Dokter Widya sudah bilang, kita juga akan ada ya memang agenda tahunan kita PDW ini di bulan Agustus 28 sampai 30 Agustus itu namanya pertemuan ilmiah tahunan PDW gitu. Dan ini kali ini udah yang ke-16 dan yang pastinya ilmu-ilmunya tuh ilmu-ilmu yang luar biasa. Lebih keren dari sini, tapi yang pastinya selalu akan lebih keren lah. Dan apalagi ya yang saya mau kasih informasi untuk di bulan Agustus itu, oh iya, kita juga mungkin bisa juga kita lihat teman-teman yang mungkin praktisi kesehatan atau coach yang memang interest di di bidang kesehatan bisa juga join untuk ikut atau menambah knowledge kalian di event itu.
Terus luar biasa lah pokoknya ya. Hari ini tuh benar-benar luar biasa. Nah, kalau menurut Dokter Widya nih, kira-kira pesan penting apa nih Dokter Widya untuk nih teman-teman dokter umum di tempat praktek, di mana aja ya, mau praktek sebagai dokter umum yang konvensional atau dokter umum di estetik atau di mana aja lah, itu kira-kira apa nih pesan pentingnya untuk teman-teman sejawat yang bisa mereka mulai? Pesan penting ya, baik Anda dokter umum yang bergerak di bidang apa saja, marilah kita mulai meningkatkan kualitas hidup sehat kita. Dengan kita bisa meningkatkan kualitas hidup sehat kita, pasti kita akan meningkatkan kualitas hidup pasien kita. Dengan kita menjaga dengan baik, pasien tidak akan keluar negeri, pasien tidak akan rumah sakit. Ya, jadi artinya pasien akan tetap mencari dokternya yang bisa menjaga kesehatannya. Nah, untuk itu jangan lupa hadir di PIT PDUI, apalagi buat mereka yang belum pernah hadir ya. Jadi boleh kita rekaman ini kan akan tetap selalu ada di halaman PDUI Official Instagram. Silakan di-share kepada teman-teman sejawat yang lain dan marilah kita mungkin Dokter Umum Indonesia untuk ikut menghadiri acara yang topik-topiknya sudah sangat keren ya. Dari beberapa tahun ini memang topiknya sudah berganti arah. Kita tidak sengaja melulu bisa merawat penyakit, tapi kita mencegah dan memulihkan penyakit berbagai pendekatan dan ilmu modifikasi gaya hidup. Masih berapa lama lagi Milka waktunya? Tinggal 5 menit lagi, tapi ini 5 menit ada dua apa ya yang aku minta dari Dokter Widya memberikan statement. Jadi yang pertama, apa kata kunci untuk vitamin D atau positioning statement terbaik agar semua orang bisa ingat? Ini baru yang vitamin D, nanti yang kedua vitamin C. Ya, vitamin D itu adalah non-negotiable, nggak bisa dinegosiasi. Jadi artinya semua pasien sebaiknya kita rawat vitamin D-nya, walaupun dia datang dengan keluhan apapun. Karena keluhan vitamin D defisiensi itu sangat banyak, depresi, mudah sakit, patah tulang, pegelino, ya, apalagi penyakit autoimun atau berbagai penyakit kronik degeneratif apa aja silakan disebut, pasti ada. Gitu Milka. Nah, kalau kata kunci atau positioning statement untuk vitamin C, ya apa dok? Nama vitamin C juga bukan vitamin yang perlu diabaikan karena kita semua pasti kekurangan vitamin C. Jika kita ingin sehat berkualitas, jangan lupakan vitamin D dan vitamin C adalah resep kita yang pertama untuk semua pasien mau datang dengan dan penyakit apapun. Sehingga akan mudah kita ingat dan kita akan menjadi dokter umum yang disayang oleh pasien-pasiennya dan pasien akan senantiasa percaya dokternya adalah dokter bisa menjaga kesehatannya hingga akhir. Ya, sekian Milka. Oke, luar biasa, keren banget Dokter Widya. Yang pastinya nih kalian juga perlu tahu ya, kalau aku highlight dari kedua vitamin ini, baik D maupun C, itu sebenarnya adalah vitamin D dan C itu merupakan salah satu role model suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya dua vitamin ini aja udah kurang atau udah defisiensi ya di dalam tubuh kita, ya otomatis ya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Widya, banyak sekali gejala-gejala yang sebenarnya kita nggak sadar itu merupakan gejala-gejala kita kurang vitamin D ataupun vitamin C gitu. Jadi ya mulailah dari sekarang sahabat PDUI, baik dari teman sejawat maupun masyarakat atau teman-teman lainnya yang bukan non-dokter, mulai perhatikan tubuh kita yang pastinya dan penuhi tubuh kita dengan
multivitamin, mineral secukupnya. Yang pasti juga jangan lupa kalau mau melakukan yang dosis tinggi seperti yang dijelaskan ya konsultasi dulu sama dokter yang kalian kenal. Ya kalau mau langsung ke dokter Widya ya silahkan ya di dokter Widya bisa langsung japri ke dokter Widya gitu. Atau ya tanya di di akun PDW juga bisa, nanti kita sampaikan langsung ke dokter Widya. Oke dokter Widya, nggak sengaja nggak sengaja nggak terasa nih kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol bincang-bincang mengenai vitamin D dan vitamin C. Sebenarnya masih banyak banget, tapi kita akan spill lebih banyak lagi yaitu nanti di acara PIT PDW ya dok. Kita nggak bisa spill di sini, tapi ini sebagian kecil atau sebagian besar yang kita bisa share ke teman-teman. Jangan lupa spill selalu IG PDW di @pdwofficial karena minggu depan kita juga ada mungkin harinya akan berbeda atau sama, di jamnya juga akan beda atau sama. Yang pastinya topiknya selalu topik-topik yang menarik. Tuh. Oke, thank you Dokter Widya. Sampai Sampai jumpa. ketemu. Oke, bye.